Tapi waktu itu Ana betul-betul kayak teriak, masih histeris gitu loh, Wak. Dia berusaha kayak nutupin mukanya. Nah, kenapa sih Ana nih tiba-tiba nutupin mukanya? Karena kalian tahu, Wak, yang Ana lihat dan Ana rasakan pada saat itu adalah kuntilanak tuh udahlah dia mendekat ke si Ana, dia lanjut lagi nih kayak mencoba mencakar-cakar mukanya si Ana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menceritakan kembali kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 79. Nah, kalau di part 78 minggu lalu aku udah bahas soal Wawa si Irin ya, yang bertemu sama putri berkepala leak dan penari-penarinya. Untuk KHW kali ini aku akan membahas tentang pengalaman horor Wawa yang mendapatkan gangguan waktu dia bersekolah di sekolah pramugari, Wak. Dan yang ternyata gangguan ini berasal dari kawan dekatnya sendiri yang menyimpan rasa iri, dengki, busuk hati gitulah. Nah, jadi gimana cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya, yuk. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang namanya Ana dari Bali. Halo, Ana. Nah, kisah horor yang Ana alami ini, Wak, terjadi di asrama kampus waktu dia ini masih sekolah pramugari pada tahun 2020 lalu. Sedikit cerita tentang Ana, Wak. Ana ini merupakan anak perempuan satu-satunya dan juga cucu perempuan satu-satunya. Dari Ana ini masih kecil, Wak, memang jarang kali dia ini pergi main sama kawan-kawannya. Jadi kalau setiap kali dia pergi main atau pergi nongkrong, pergi nonton bioskop, dia ini selalu ditemenin sama ayah atau kakak sepupunya gitulah. Jadi kayak lumayan jarang diperbolehkan pergi sendiri gitu loh, Wak, sama orang tuanya. Nah, setelah lulus SMA, Ana ini kan masuk ke salah satu sekolah pramugari gitu kan, Wak. Dan di sekolah itu ada asrama kampusnya. Nah, sebenarnya bundanya si Ana ini kayak nggak ngasih izin gitu loh kalau si Ana ini harus tinggal di asrama kampus, Wak. Karena ya itu, bundanya khawatir kali akan ada apa-apa nih nanti kalau misalnya anak satu-satunya sendirian di situ. Tapi pada saat itu ayah Ana yang memang membujuk bunda Ana untuk mengizinkan si Ana ini, biar aja lah ibu tinggal dia di asrama, biar agak mandiri anak kita tuh, katanya kan. Udahlah, akhirnya bundanya pun memberikan izin untuk bisa si Ana ini tinggal di asrama kampus itu. Dan FYI, Wak, lokasi asrama kampusnya si Ana ini memang tidak terlalu jauh dari rumahnya Ana, kurang lebih 15-20 menitan lah itu jaraknya. Makanya itulah bundanya agak sedikit goyang lah dikit kan, jadi nggak perlu khawatir karena lokasinya kan nggak betul-betul jauh kali dari rumah gitu. Nah, terus, Wak, pada bulan Agustus tahun 2019, tanggal ini adalah pertama kalinya Ana masuk ke asrama kampus. Pada saat masuk, Ana sama sekali tidak merasa aneh atau ada hawa-hawa nggak enak di asrama itu, nggak ada sama sekali. Karena memang kata Ana, asrama itu cukup nyaman kok, Nan, untuk ditinggali. Nah, seiring berjalannya waktu, Wak, Ana ini punyalah beberapa kawan kan, dan ada satu temennya yang betul-betul kayak deket kali lah sama dia. Kita sebut aja lah nama kawannya ini Via ya. Mereka ini udah kayak bestie gitu lah, Wak, berteman baik. Bahkan Via ini juga sering nginap di kamarnya si Ana. Maksudnya kamar asrama itu kamarnya satu-satu, Wak, satu kamar satu orang gitu, ha. Nah, singkat cerita, Wak, waktu udah masuk ke tahun 2020 sekitar bulan April, Ana mulai merasa adanya gangguan-gangguan nih di kamar asramanya. Padahal kamar aku tuh bukan tipe kamar yang hawanya nggak enak, bikin merinding tuh enggak, biasa aja. Tapi entah kenapa masuk di bulan itu aku tiba-tiba kayak nggak enak aja di kamar tuh, nah. Jadi kayak nggak nyaman. Ada aja beberapa kali gangguan yang aku dapat di kamar tuh. Nah, salah satu gangguannya itu adalah waktu si Ana ini dapat pelajaran di sore hari, kan pulangnya sekitar jam 8 malam tuh, Wak. Nah, sesampainya Ana di kamar asramanya, dia langsung lah itu bersihin makeupnya kan, terus dia lanjut mandi. Habis dia selesai mandi, dia masak lah itu mie instan. Nah, pas lagi enak-enak makan ini, tiba-tiba Ana mendengar seperti ada orang yang kayak numbuk sesuatu gitu loh, Wak. Ah, kayak gitu. Dan suaranya persis berada di depan kamarnya Ana. Tapi pada saat itu aku nggak ada mikir aneh-aneh. Nah, dia biasa aja. Yang ada aku pengen ngecek itu sumber suara. Udahlah, pergilah dia mendekati pintu depan, kan dibukanya pintu tuh. Tapi nggak ada apa-apa, Wak. Nah, karena nggak ada apa-apa, ya udah Ana balik lagi masuk, lanjut lagi makan mie kan. Nah, tapi pas baru aja mau duduk nih, suara muncul lagi, Wak. Dan itu tuh nggak cuma di depan pintu aja loh. Suaranya tuh kayak mutarin kamar asramanya Ana. Dong, dong, dong. Terdengar dung 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 dung. Nah, itu durasinya lama loh, sekitar 10 menitan katanya. Nah, mengalami situasi kayak gini, Ana udah mulai ngerasa takut tuh dan jadi kayak nggak enak. Kenapa ya? Kok tumben-tumbennya kayak gini? Tapi gara-gara dia nggak mau terlalu pikirin kan, akhirnya setelah si Ana makan, dia lanjut tuh tidur. Nah, kemudian, Wak, di keesokan harinya pada saat ada jadwal kelas, Ana nih duduknya paling belakang yang deket tembok yang berderet sama pintu, Wak. Nah, pas lagi fokus belajar, Wak, tiba-tiba Ana melihat di depan kelas ada cewek yang lagi kayak ngelihat ke arah Ana gitu sambil melambaikan tangan dan tersenyum. Senyumannya itu tapi bukan senyum yang bikin serem ya, Nat, ya. Senyumannya cantik, kata si Ana. Nah, pas Ana lagi merhatiin si cewek ini, yang cewek cantik nih, tiba-tiba aja, Wak, cewek tuh hilang. Di situ Ana langsung mikir kan, hah? Kok hilang? Barusan aku nengok apa itu?
agak panik memang Ana, Wak. Tapi waktu itu dia nggak begitu mau memikirkan lagi karena sebentar lagi udah mau ujian simulasi nih. Nanti juga ada training. Aku nggak bisa lagi mikirin yang nggak penting kayak gini. Udahlah, aku fokus aja untuk ke ujian simulasi sama training nanti. Tapi yang jelas aku masih ingat kali Nadia itu ada perempuan senyum sama aku, habis itu dia hilang. Nadia tuh, itulah gangguan kedua berarti yang dialami sama si Ana selama ada di kampus itu ya kan. Beberapa hari kemudian Wak, Ana pun akhirnya melakukan ujian simulasi ini. Dan sebelum ujian ini dimulai Wak, semua siswanya itu diminta untuk ganti baju seragam. Ana pergilah ganti baju bersama 4 orang lainnya, termasuk salah satunya Via, kawan dekatnya. Dan selesai semua ganti baju, ujian simulasi pun dimulai Wak. Nah pada saat itu mereka ini dibagi beberapa kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Dan waktu itu Ana pas pula satu kelompok sama Via. Nah Ana jadi cai-cai jadi staffnya, Via ini jadi penumpangnya kan. Dah lah tuh ujian simulasi pun dimulai. Nah awalnya ujian tuh berjalan lancar Wak. Sampai tiba-tiba di waktu si Ana lagi simulasi nih, ica-icanya kan si Ana ini pura-pura ngasih boarding pass gitu kan ke si Via. Nah waktu ngasih boarding pass ini tiba-tiba Ana teriak histeris sekali. Wah! Kata gitu kan. Kenapa dia bisa teriak? Karena pada saat itu Ana melihat ada sesosok kuntilanak yang mukanya hancur kali Nadia. Nah kuntilanak ini lagi meluk si Via dari belakang dan sambil ngejilat-jilatin pipinya Via. Wah, apa nggak histeris si Ana? Saking histerisnya sampai terjatuh si Ana tuh, gara-gara dia lemas sekali. Melihat hal itu, guru sama siswa-siswa yang lain pun bergegas lah menolong si Ana kan. Ikut panik juga nih semua. Weh Ana, kok kenapa Ana? Dan saat si Ana ini sudah mulai tenang, Ana barulah menceritakan apa yang dia lihat tadi ke gurunya. Nah tapi Wak, pada saat itu respon gurunya itu cuman diam aja gitu. Dan dia meminta si Ana, udahlah itu mungkin perasaan kamu aja. Udah kamu istirahat. Nanti kalau ada waktu lain kamu boleh ngulang itu ujian simulasinya, kata gurunya gitu. Dan semenjak kejadian itu Wak, Ana nih jadi sering kali diganggu. Sering kali dia nih diganggu. Mulai dari dengar suara orang yang ketawa waktu dicari, gak ada orang ketawa sama sekali. Ada juga suara kayak kepala dijedotin ke pintu tuh, atau kalian kan kayak gitu dia dengar juga. Dan bahkan Wak, Ana juga pernah melihat penampakan pocong di depan jendela kamarnya. Dan itu gak cuma nampakin diri aja, dibarengi dengan suara. Ingat kalian suara duk-duk tuh suara apa sebelumnya? Itulah suara duk-duk yang sebelumnya pernah si Ana dengar Wak. Ternyata suara duk-duk yang dia dengar waktu itu adalah suara pocong. Pocong tuh lagi ngapain? Aduh ya Allah, jendela lagi depan aku. Dan gak cuma itu aja Wak, bahkan Ana ini pernah melihat kuntilanak jalannya merangkak kan? Tapi bukan merangkak gini, kayang. Merangkak kayang tuh kalian kan, dari depan kelasnya terus masuk deh ke tempat ujian simulasi tuh. Nah tapi anehnya Wak, yang mengalami kejadian-kejadian horor tuh cuman si Ana aja. Teman-teman yang lain tinggal di asrama tuh nggak pernah diganggu-ganggu kayak gitu, nggak ada sama sekali. Ada mayem aja, mereka tidak ada satupun orang yang bercerita, iya aku barusan diliatin pocong, aku barusan diliatin kuntilanak kayang, nggak ada. Dan kejadian-kejadian horor ini Wak terjadi selama berbulan-bulan di Ana. Hal inilah yang akhirnya membuat Ana apa? Stres, jadi jarang tidur. Ana punya sering pingsan waktu lagi sekolah Wak karena kecapean. Bahkan berat badan aku turun sampai 8 kilo Nadia. Nah di titik itu Ana tuh pengen kali cerita sama keluarganya, sama bundanya terutama. Tapi ya Ana jadi takut lah nanti kalau misalnya aku kasih tahu, mamaku jadi khawatir pula, disuruh pula aku nggak usah lanjutin sekolah pramugari ini kan. Padahal udah tanggung kali nih, bentar lagi udah mau ujian nih, abis itu training. Makanya itulah akhirnya Ana pun simpan sendiri cerita itu Wak. Nah sampai akhirnya ada suatu kejadian yang cukup bikin heboh satu kampus dan bahkan sampai bawa-bawa pihak kepolisian Wak. Ya, ini puncaknya nih. Jadi ceritanya, pada suatu waktu Ana ini akan bisa mendapatkan izin training kalau dia sudah mengikuti ujian simulasi Wak. Dan di hari itu adalah jadwal ujian simulasi berikutnya. Nah Ana pun siap-siap lah kan, dia bergegas ganti baju seragam buat simulasi itu. Nah pada saat berada di ruang ganti baju ya mereka siap-siap lah kan. Ada yang lagi pakai seragam, ada yang lagi benerin seragamnya, ada yang lagi nyisir rambut. Dan nyisir rambut ini siapa? Ana. Nah waktu lagi asik sisir rambut ini Wak, dari cermin Ana melihat ada sosok kuntilanak yang waktu dia tengok lagi meluk si Via dari belakang tuh, ada lagi di cermin tuh. Tapi waktu itu dia udah nggak meluk kawan Ana yang lain Wak. Si sosok kuntilanak ini lagi berjalan pincang sambil nyeret kaki kanannya. Dan sosok itu terus berjalan Wak menuju si Ana. Ana nengok dia dari cermin, entu ya teriak histeris lagi si Ana kan. Nah teman-teman Ana yang dengar si Ana berteriak histeris lagi itu nanya lagi, Ana kok kenapa? Ana kok kenapa? Gitu sambil nepuk-nepuk pipinya si Ana Wak. Tapi waktu itu Ana betul-betul kayak teriak masih histeris gitu lah Wak. Dia berusaha kayak nutupin mukanya. Nah kenapa si Ana ini tiba-tiba nutupin mukanya? Karena kalian tahu Wak, yang Ana lihat dan Ana rasakan pada saat itu adalah kuntilanak tuh udahlah dia mendekat ke si Ana, dia lanjut lagi nih kayak mencoba mencakar-cakar mukanya si Ana. Dan itu betulan kayak kerasa perih langsung gitu loh Nat mukaku, makanya aku histeris sekali nangis aku sambil nutupin mukaku tuh. Dan waktu itu badan aku tuh nge-freeze kayak
kayak nggak bisa, aku tuh macam betulan kayak dipeluk sama si kuntilanak itu. Dengan sekuat tenaga aku kayak gimana caranya aku nih bisa bergerak lagi kan. Ana baca doa dalam hati, dia berusaha sekuat tenaga untuk ngilangin tekanan dari si kuntilanak itu. Sampai akhirnya waktu dia buka mata, badannya udah bisa digerakin Wak. Dan kuntilanak itu kalian tahu, pergi dia kayak ninggalin Ana tuh sah gitu kan. Nah, mendapat kesempatan ini Ana langsung bergegas lah lari keluar ruangan, nggak dipedulikannya lagi kawan-kawannya tuh. Dia lari keluar, dia turun dari ruang ganti pakaian, langsung dia berlari keluar kampus. Udah gak peduli lagi aku sama ujian simulasi aku waktu itu Nadia. Berlari aja aku sekuat tenaga, aku mau ninggalin itu kampus. Nah pada saat berlari ini Ana juga dengar Wak, suara kawan-kawan yang manggil si Ana dari belakang, mencoba buat ngejar si Ana. Gak aku pedulikan Nadia, yang ada di pikiran aku hanyalah aku pengen pulang. Aku mau ketemu bunda aku takut di sini, aku pengen pulang pokoknya. Terus Wak, Ana berlari itu kan kabur, dia berlari gitu menjauhi gedung itu kan. Dan saking paniknya Ana ini berlari, dia gak nengok kiri kanan, keserempet mobil Wak di perempatan, jatuh. Berdarah itu tangan aku, lecet, pipis aku pula, pelipis aku luka. Sampai sempat itu dibantu sama polisi Wak buat kayak ngindarin kemacetan gitulah, karena Ana tengah-tengah jalan waktu keserempet tuh. Dan waktu kejatuh itu samar-samar juga Ana masih mendengar suara histeris kawan-kawannya yang ternyata juga ngejar Ana sampai ke situ. Dan sampai keserempet kayak gitu Ana pun masih nggak peduli, dia tetap mau pulang, tetap lari lagi Wak. Dia melanjutkan perjalanannya balik ke rumah. Saking udah kayak betul-betul takut nggak mau balik lagi ke kampus, bercampur juga rasa panik dia ya kan. Udah nggak peduli lagi dia sama badannya Wak, tetap lari ya. Tetap lari, kawannya pun ngejar lagi. Jadi kayak kejar-kejaran mereka ini Wak. Nah, sampailah di titik si Ana ini kayak udah ngerasa, oh aku udah cukup nih jauh dari kampus nih kan. Ana coba lagi nengok ke belakang Wak. Nah, ternyata itulah dosennya, kawan-kawannya, bahkan polisi yang tadi bantuin dia waktu keserempet tuh ikutan juga masih ngejar dia dari belakang. Dan yang bikin kesalnya lagi Nadia, aku udah berlari sejauh itu, udah ketabrak, aku masih juga aku tetap berlari ya kan. Kuntilanak yang nyakar-nyakar muka aku tuh ikutan terbang gitu loh di belakang ngejar aku Nadia. Nengok itu Ana pun makin kencang lagi lah larinya kan Wak. Dan sampai akhirnya Ana sampailah itu di rumahnya Wak. Dia langsung gedor-gedor pintu, bunda buka katanya. Gak lama kemudian bundanya pun buka pintu, dia tengok anak semata wayangnya nih luka-luka. Kok kenapa nak kok bisa lecet-lecet kayak gini, kenapa, ada apa, masuk kok cepat ibu obatin katanya. Dan pada saat bunda anak ini ingin mencoba mengobati anaknya sambil mengambil kotak obat-obatan Wak, disitulah dosennya, kawan-kawannya sama plus polisi yang bantu anak tadi nyampe juga di rumah si Ana. Nah di saat itu dosen Ana mencoba menjelaskan sama bundanya kan, maaf ini ibu, Ana tiba-tiba saja lari dari kampus, kami nggak tahu alasannya apa ibu, makanya kami kejar dia ke sini, kata bu dosen. Nah dari situlah baru si Ana ini menceritakan semuanya ke bundanya, ke dosennya, apa alasan aku ini berlari kabur dari kampus. Mendengar hal itu bunda Ana langsung nangis Wak, rasanya kayak kesel kali mamaku sama kejadian itu Nadia, tapi mau kayak gimana, mau kesal ke siapa, wujud tuh nggak ternampak ya kan. Akhirnya setelah itu Ana cuma disuruh istirahat aja, udah kamu kami liburkan dulu ya selama 2 hari, nanti hari ketiga kamu udah boleh masuk kembali kata gitu. Tapi bablas Nadia, aku libur seminggu gitu, nggak mau aku masuk karena kondisi aku juga masih ngedrop kali gitu kata si Ana. Dah libur deh 1 minggu tuh setelah kejar-kejaran sama kawan-kawannya, setelah keserempet gegara dikejar sama kuntilanak tuh. Nah pada saat Ana lagi istirahat di rumah Wak, ayahnya dan juga beberapa saudara-saudaranya yang lain akhirnya juga tahu nih kondisinya si Ana dan apa yang sudah menimpa Ana kan. Nah salah satu tantenya Ana ini menyarankan Ana untuk diobati sama temennya ini kita sebut aja Om Gondrong ya. Nah Om Gondrong ini tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah Wak. Dah tuh akhirnya si Ana ini didoain dan diobatin lewat telepon karena kan memang Ana di Bali kan, si Om ini di Jawa Tengah. Nah waktu itu si Om Gondrong ini minta si Ana coba kamu mandi kembang dan kamu siapkan juga sesajen kayak kopi, teh sama bubur merah putih katanya. Dah tuh kayak diobat-obatin jarak jauh gitulah sama Om Gondrong ini kan. Nah setelah selesai diobati, Om Gondrong ini menyampaikan ke orang tuanya, Ana bilang gini, anakmu ini digangguin sama temannya ini iri sama anakmu karena dia lebih cantik, banyak juga teman-temannya, dan ujiannya juga lancar-lancar aja. Makanya si kawan ini minta bantuan sama setan buat bisa bikin muka anak kau tuh hancur, biar nggak ada lagi yang senang sama anakmu gitu kata Om Gondrong Wak. Dan kata Ana Wak, memang setelah kejadian itu cakar-cakar di muka Ana tuh jadi kayak merah-merah gitu loh, banyak lecetnya kayak betulan habis dicakar orang Wak. Nah tapi syukur ya setelah diobati pun luka-lukanya Ana ini bisa hilang. Nah setelah itu Om Gondrong ini sempat nanya nih sama Ana, apa kamu pernah melihat sesuatu yang aneh dari teman kamu katanya. Enggak sih Om, cuma pernah sekali waktu aku pergi ke kamar temanku yang namanya Via. Niat aku tuh mau pinjam charger Om ke sana, tapi pas aku lagi nyari charger, aku lihat ada fotoku sama kawan-kawan, sama 3 kawan aku lah gitu Om. Nah anehnya di foto itu muka aku tuh bolong-bolong kayak abis ditusuk jarum Om. Cuma waktu itu saya nggak mikir aneh-aneh, ya udah saya tengok foto itu, saya lanjut lagi nyari charger kata. Udah ketemu charger, udah langsung keluar aja saya ninggalin kamarnya si Via. Nah sesaat setelah Ana bilang kayak gitu, Om Gondrong ini pun langsung lah kayak bisa memahami sesuatu dan kayak ngajak ngobrol bapaknya Ana secara empat mata
aja nih. Dan kalian tahu abis teleponan sama Om Gondrong itu, muka bapaknya nih yang awalnya sedih gitu kan, berubah jadi kayak marah kali, kayak murka kali gitu loh, Wak. Bahkan aku sampai ketakutan. Nah, dia belum pernah aku tengok muka bapakku semarah itu katanya. Kenapa, Pak? Nggak mau bapaknya jawab. Tapi yang ada keesokan harinya Ana ini langsung diajak pergi nih sama kedua orang tuanya, bunda sama bapaknya kan. Ayo kita pergi, ikut bapak katanya gitu. Dan nurut aja si Ana. Dan ternyata bapaknya ini ngebawa Ana ke kantor polisi. Loh kok sampai kantor polisi nih? Ana mau nanya langsung, cuma agak ragu, takut juga dia nengok bapaknya karena semalam marah kali, sekarang pun masih masam mukanya. Dan gak cuma masam aja, nah dia kayak orang yang mau ngamuk tapi tertahan gitu ah. Dan Ana gak nanya apa-apa, Ana pun disuruh tunggu di mobil aja. Bapaknya yang turun kan. Beberapa saat kemudian bapaknya masuk mobil, melanjutkan lagi perjalanan nih, meninggalkan kantor polisi. Dan waktu di perjalanan, ternyata perjalanan kedua mereka ini menuju ke kampus Ana. Gak cuma mereka bertiga aja, Wak, diikuti sama beberapa anggota polisi. Nah, sesampainya di kampus, barulah di situ bapaknya Ana mencak-mencak marah-marah, dia teriak ke dosen yang ada di sana kan. Mana Via? Mana Via? Coba cari si Via, suruh dia keluar, temui saya sekarang. Kata bapaknya kayak gitu. Manggil Via. Jujur waktu aku nengok itu aku jadi bingung kali. Nah dia takut. Kenapa bapakku nyari Via? Gak lama kemudian betulan Wak, Via dipanggil nih berhadapan ke bapaknya si Ana. Dan waktu itu bapak Ana ngomong gini, kamu guna-guna anak saya ya? Ilmu dari mana kamu? Hah? Nah umumnya Wak, orang kalau lagi digerebek, lagi dimarah-marahin itu kan mungkin pasti agak panik, ketakutan gitu kan. Tapi si Via nggak sama sekali loh, Wak. Mukanya santai aja gitu. Nah dia seakan-akan udah tahu nih kalau memang dia nih bakal disamperin sama bapaknya si Ana. Dan kalian tahu kan bapaknya Ana nih marah-marah ngelabrak si Via kan. Tapi responnya si Ana nih gimana? Responnya si Via nih kayak gimana? Dengan santainya nah dia bilang, mending anak saya bikin hancur muka ya daripada saya bunuh. Katanya kayak gitu. Ya Allah Via, ada loh orang-orang di sana nggak ngomong empat matanya sama bapaknya. Ada beberapa kawan-kawannya, dosennya pun ada. Entu ya heran, semua campur kesal juga lah denger jawaban siapa, si Via kan. Dan gak lama kemudian ayahnya Ana ini pun langsung lah menceritakan kejadian yang memang menimpa sama si Ana nya. Akhirnya orang-orang kampus pun memutuskan untuk menggeledah kamar asramanya Via. Dan pas dicek kamarnya, Wak, betapa kagetnya orang-orang yang ada di sana karena mereka menemukan sepotong kain kafan, sepotong selembar kain kafan yang besarnya kurang lebih 1 kali 1 meter, Wak. Nah terus ada juga kayak boneka jelangkung gitu, Wak, tapi kecil. Dan ada foto Ana serta rambut yang diduga ini pasti rambut Ana nih. Astaga Via, apa yang udah kau simpan nih? Betulan kau mau guna-guna si Ana, kata orang-orang di sana kan. Ini rambut siapa nih? Rambut Ana nih? Iya, rambut Ana. Kata Via gitu. Kok bisa dapat kok rambut Ana? Saya yang cabut sendiri dari kepalanya si Ana nggak ngeh. Dan dari situ lah udah nggak pakai mikir lagi, Via ini pun langsung dibawa ke kantor polisi didampingi sama pihak kampus sebagai saksi. Dan pada saat itu pihak kampus juga langsung menghubungi keluarganya Via yang ada di luar kota untuk segera datang ke kampus. Ditangkap Via nih. Ditangkap betulan, Wak, dibawa ke kantor polisi. Kata siapa? Kata Ana. Nah terus, Wak, pada saat tiba di kantor polisi, Via pun langsunglah diinterogasikan, ditanyai terkait apa yang sudah kau lakukan terhadap kawanmu Ana. Dan jawabannya si Via ini bikin aku percaya nggak percaya Nadia. Jadi si Via ini mengatakan kalau saya ini meminta bantuan sosok makhluk yang saya dapat dari kakek saya. Awalnya tujuannya untuk ngelindungin saya sih, Pak. Tapi ya saya salah gunain keberadaan sosok ini dengan ya meminta sosok itu untuk mencelakai Ana. Sosoknya kayak apa? Kata polisi kan. Sosoknya kuntilanak, Pak. Kuntilanak, jalannya agak pincang memang. Itulah sosok yang nyeret-nyeret kaki habis itu nyakar-nyakar muka si Ana. Kenapa kok 3 kali Via nyelakain si Ana? Emang Ana ini ada salah apa sama kau? Saya iri memang, Pak, sama si Ana. Saya kesel ngeliat dia serba lebih sedangkan saya enggak. Dan sebenarnya saya kesel nggak cuma sama Ana, sama beberapa kawan yang lain juga ada yang sering bikin saya kesal. Tapi yang memang sampai saya jahatin ya Ana ini, Pak, yang lain enggak. Dan pada saat itu juga Via ini mengaku kalau dia ini mulai kirim-kirim gangguan itu pada saat dia ini berhasil mendapatkan rambutnya si Ana, Wak. Nah rambut Ana ini dia dapatin langsung dari kepalanya si Ana. Gegara apa? Gegara Via ini sering ngebantu si Ana catok rambut, Wak. Dan selain itu juga Via ini pernah mengaku dia ini menabur tanah kuburan di tanahnya Ana secara di kamarnya Ana secara diam-diam. Dan sebenarnya waktu itu, Wak, salah satu kawannya Ana sempat nengok tuh Via masuk ke kamarnya Ana diam-diam. Dan hal ini pun disampaikan ke si Ana. Weh, tadi aku tengok si Via masuk kamar kau diam-diam, kenapa tuh? Nah Ana ini positif thinking kali ya orangnya, makanya dia cuma ngerespon paling dia minjem catokan kayak gitu. Ya memang si Via ini sering minjem catokan aku, Nat. Makanya aku santai-santai aja. Aku nggak tahu kan dari catokan tuh dia ambil rambut kau. Dan saat mendengarkan semua penjelasannya si Via, Ana ini pun dibikin shock. Sedih kali lah dia dengarnya, Wak. Ditambah lagi dari semua penjelasan yang Via berikan, Via ini
kelihatan sama sekali tidak merasa bersalah tuh kalian, senyum-senyum cemengehesan ya, kayak dia lagi ngegibahin kawannya aja gitu. Apa nggak kesal kalian? Nah akhirnya pada saat itu pihak keluarga Ana pun langsung memutuskan untuk tahan aja anak ini pak, tahan dia dulu sampai nanti keluarga datang, biar keluarga aku tahu apa perangai kau di sini. Itu kata keluarganya siapa? Si Ana. Karena kebetulan keluarganya Via ini berada di luar kota kan pak. Nah adalah tuh beberapa waktu kemudian setelah keluarganya si Ana ini si Via ini datang, ternyata yang datang tuh cuman bapaknya si Via aja pak. Ketemu sama polisi, dijelasin lah itu kan sama polisi soal kronologi kenapa anaknya ini bisa ditahan di kantor polisi. Mendengar hal itu bapak Via pun langsung nangis, ya ampun pak, dia mohon-mohon itu sama bapaknya si Ana untuk tolong jangan tahan anak saya Via pak. Nggak bisa kayak ini, kurang ajar anak kamu. Jadi tolak mentah-mentah sama bapaknya Ana wak. Enak aja kalau udah kayak gini damai-damai. Yang nggak mau saya, ini anak saya satu-satunya. Anak saya pun nggak ada berbuat salah sama anak bapak, tapi kenapa anak bapak tega kayak gini? Harus biar jerah dia, masukkan aja dulu dalam penjara. Itu kata bapak. Nggak terima betulan. Nah tapi waktu itu wak, bundanya si Ana pula nggak tega nengok bapak Via nangis-nangis memohon kayak gitu kan. Akhirnya bundanya bujuklah bapaknya si Ana. Coba lah ya denger dulu apa alasan bapaknya ini. Mungkin ada alasan kenapa Via bisa setega ini sama anak kita. Nah mendengar masukan itu emosi ayah Ana pun agak sedikit mereda tuh, dan mereka pun mencoba mendengarkan cerita dari bapaknya Via. Ya udah apa alasannya? Kenapa anak kamu bisa kayak gitu? Nah jadi wak, dari penjelasan bapaknya Via ini bilang Via ini punya kakak perempuan. Dari Via kecil mamanya ini suka membanding-bandingkan Via sama kakaknya itu. Kakak Via ini cantik, putih, mulus, udah jadi pramugari pula. Pokoknya kayak didukung, disupport, dibanggakan kali lah sama mamanya. Sedangkan si Via ini sering dikatain jelek sama mamanya, dan sering kayak nggak dianggap gitu lah wak kalau misalnya mereka keluarga nih lagi jalan-jalan. Dan parahnya lagi waktu si Via ini bilang dia mau masuk ke sekolah pramugari, mamanya malah bilang kau tuh udah jelek, hitam, nggak bisa bahasa Inggris, mau jadi pramugari pula kau, mimpi kau ya. Itu kata mamanya. Nah mendengar hal ini Anan tuh ya jadi kayak ya Allah kok tega kali mamanya kayak gitu sama anaknya ya. Bahkan bapaknya Via ini juga bilang kalau saking seringnya si Via ini dikatain jelek sama mamanya pak, Via ini jadi kayak insecure. Pernah bahkan waktu SMP Via ini dicakarnya muka kawannya sampai berdarah pak. Pokoknya si Via ini jadi sering kali nyakitin orang yang bikin dia ngerasa jelek gitu wak. Ini kan definisi busuk hati ya kan. Dan dari penjelasan ini Ana pun jadi sedikit paham kenapa dia ini ngejahatin si Ana. Dan Ana pun jadi nggak tega pula mau jeblosin si Via ini ke dalam penjara wak. Tapi aku tetap kesal kali sama dia, anak kok bisa dia setega itu. Padahal aku nggak pernah ngata-ngatain dia, nggak pernah beda-bedain dia sama kawan-kawan yang lain. Saya pun kaget pak, anak saya ini main ilmu hitam. Selama ini saya nggak tahu kalau Via memiliki ilmu hitam itu, dan sosok penjaga Via itu memang dari Via lahir ada bapak. Tapi saya nggak tahu menahu nih kayak mana Via ini bisa meminta bantuan dari hal-hal gaib itu. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari bapaknya Via, ayahnya Ana pun goyah wak. Beliau pun langsung lah kayak mencabut gitulah tuntutannya dan mengurungkan niatnya untuk bisa menahan Via. Dan setelah kejadian itu Ana sama keluarganya pun kayak mencoba melupakan lah kejadian-kejadian itu, walaupun sebenarnya aku kesal kali dalam hati aku nih Nadia, sampai rusak loh mental aku. Karena kan sejak kejadian yang menimpa aku tuh, menurut keluarganya si Ana wak, Ana nih jadi suka tiba ketakutan sendiri gitu loh kalau lagi bengong. Tapi syukurnya setelah kejadian di kantor polisi itu Ana udah nggak lagi mengalami gangguan yang aneh-aneh wak. Dan katanya hubungan antara Ana sama si Via ini juga sudah membaik. Tapi tetap ayahnya Ana minta udah kau jaga jarak aja sama Via, nggak usah terlalu sedekat dulu. Ya keluarga Ana kan pasti juga trauma kali lah wak. Dan ini penutupnya agak sedih juga sih. Yang sedihnya kata Ana nih ya, saat perayaan Paskah tahun lalu Ana mendapatkan kabar kalau Via ini sudah meninggal dunia akibat mengakhiri hidupnya wak, katanya. Dan setelah diusut punya usut, penyebab dia mengakhiri hidupnya adalah karena Via nggak lolos tes pramugari. Sedih ya? Ya Allah. Kayaknya yang kurasain ya Via ini kayak pengen buktiin ke mamanya kalau aku bisa loh jadi pramugari. Aku bisa buktiin sama mama kalau aku nih bisa kayak kakak. Harapan dia satu-satunya apa? Untuk lulus pramugari ini. Tapi karena hasilnya dia kurang beruntung, ya dia jadi putus harapan wah. Akhirnya ngambil jalan yang salah. Aduh. Ya semoga tenang aja lah di sisinya ya Via. Amin ya rabbal alamin. Oke wak, jadi itu tadi kisah horor dari wawa aku yang namanya Ana yang berasal dari Bali. Makasih Ana. Dan dari kisah ini aku pengen bilang kalau tolong stop membandingkan anak sekarang juga ya. Membandingkan anak, membandingkan kawan, membandingkan siapapun. Karena pasti akan ada dampak negatif yang dapat dialami oleh orang yang kita bandingkan ini. Karena sering dibanding-bandingkan. Bisa jadi meningkatkan persaingan antar saudara, antar kawan. Bisa juga dia jadi menjauh dari orang tua. Hingga yang paling ekstrim apa? Ya seperti yang dilakukan sama Via ini. Muncul rasa kebencian, iri sama dengki kepada orang lain yang dia anggap melebihi dia padahal nggak salah apa-apa.
Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah di antara kalian juga pernah mengalami hal yang sama atau lebih ekstrim lagi atau lebih menyeramkan lagi? Boleh langsung share aja kisah kalian ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, dan sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya aku gampang hubungin kalian waktu kisah kalian di-up di video selanjutnya ya. Oke Wak, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.